Selamat malam, Shalom, damai di hati. Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Pada kesempatan ini akan dipandu oleh Pelsus dan tim doa kolom 10. Kita akan membuka program ini dengan doa yang akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Ludia Sirapa Pasau. Disilakan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, tuntunan-Mu semata berlaku di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan oleh perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada di rumah gereja dalam rangkaian acara Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu, yang di dalamnya Tuhan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam pelayanan kami Tuhan. Dan berdoa kami untuk Pendeta Andrio Awi STH yang sebagai narasumber pada malam hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, baik narasumber maupun kami sebagai pendengar. Biarlah ya Tuhan, kami mendapatkan suatu yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan, untuk kami pahami, kami alami, bahkan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa syukur kami, permohonan kami Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk doa yang dibawakan oleh Ibu Ludia Sirapa Pasau. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir pada acara Kusapa saat ini. Dan kita akan masuk dalam materi. Untuk itu saya serahkan kepada moderator Bapak Penatua kolom 10, Bapak Prof. Ari Kaulur. Disilahkan. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita akan memasuki pembahasan dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Mengawali itu tentu kita akan membaca Alkitab yang akan dibaca oleh Ibu Dr. Kabulur Sumual dan Ibu Yuli Tangoy. Disilakan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab Daniel 3 ayat pertama hingga yang ke-30. Kita akan berbagi. Saya akan membaca ayat yang pertama hingga ke-15 dengan tema perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membawa sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu.
Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Ayat 16 sampai 30. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegemaran Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu perintahnya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu.
Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan itu dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar Raja," kata mereka. Katanya, "Tetapi ada empat orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut diikat kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego." Lalu ia mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan ia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah yang lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu Profesor Dr. Tineke Sumual dan Ibu Yuli Tangoy, saatnya kita akan menyimak penyajian dari narasumber kita, Bapak Pendeta Andrio Awi, Sarjana Teologi. Dipersilakan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa lagi kita dalam program Kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, edisi pertama di tahun 2025 ini. Perkenankan saya kembali menyampaikan selamat tahun baru 2025. Selamat memasuki tahun rahmat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kita. Saudara-saudara,
tema kita kali ini diberi judul Integritas Hamba Allah. Apa pengertian tema ini? Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Nah, kata integritas ini berasal dari kata integer yang berhubungan dengan integrasi atau integral, keseluruhan, keutuhan, yang berarti seluruh sifat dan tindakan. Pengertian juga daripada integritas adalah konsistensi antara keyakinan, ucapan yang tergambar dalam tindakan yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani adil, tidak bercela, dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran. Yang berikut, hamba Allah. Hamba Allah ini sebagaimana kita tahu menurut pembacaan kita adalah sebutan atau gelar yang disebut oleh Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka sedang berada di dalam perapian yang menyala-nyala. Kata hamba dalam bahasa Ibrani, kata kerjanya adalah abad atau ebed. Perhatikan bahwa dalam bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab itu yang diutamakan adalah konsonan. Dalam kata hamba atau abad ini kita menemukan konsonan BD. Karena itu dia seakar kata dengan, jadi abad itu seakar kata dengan kata bodah, abodah atau ibadah. Kata ebed atau efet 800 kali tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru ia disebut doulos. Yang menunjuk pada perseorangan maupun Israel sebagai bangsa pilihan, atau juga bisa menunjuk kepada semua orang yang menyembah Tuhan Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena itu hamba juga bisa dikenakan kepada Israel sebagai umat, namun juga kepada para pemimpin, para raja, nabi, imam, yang kemudian disebut sebagai pelayan Allah atau dalam bahasa Inggris servant of God. Atau juga bisa disebut ebed Yahweh atau hamba Tuhan. Jadi kalau ebed Yahweh itu disebut hamba Tuhan,
Sedangkan servant of God itu biasa disebut hamba Allah, atau dalam bahasa Ibrani abdi Eloha, ya, atau secara khusus dalam bacaan kita Nebukadnezar menyebut Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sebagai abdi Allah yang maha tinggi. Nah, Allah yang maha tinggi itu berasal kata Elohim, di sini disebutkan Elaha, di Elaha. Alasan pemilihan tema. Dari tema ini kita bisa melihat bahwa integritas itu merupakan faktor penting bagi para hamba Tuhan, para hamba Allah, bahkan bagi setiap orang. Karena setiap hamba Allah sangat diperlukan sebagai figur panutan atau teladan, contoh untuk membangun kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang dikehendaki Allah bagi seluruh umat manusia. Yang berikut, integritas hamba Allah sangat berpengaruh, terutama bagi pertumbuhan umat, pertumbuhan kesadaran untuk hidup beriman, bermoral, beretika yang benar, dan untuk menghidupkan daya juang menyuarakan keadilan, kebenaran sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, integritas hamba Allah harus terus ditumbuhkan untuk menghadapi atau untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman yang makin hari makin panas karena pengaruh ilah-ilah modern zaman ini, yaitu materialisme, hedonisme, individualisme, sekularisme. Dan untuk mencegah perilaku hipokrit, perilaku munafik, perilaku yang penuh dengan kepura-puraan, atau perilaku pragmatis, yang artinya perilaku yang mengutamakan tujuan dan manfaat tanpa menghiraukan proses. Nah, hamba Allah sekali lagi yang sangat kita kenal bukan penguasa melainkan pelayan. Dia bukan tuan melainkan budak. Karena itu ia melayani bukan untuk dilayani. Sekarang mari kita masuk pada pembahasan tematis atau eksegese. Pertama, latar belakang kitab Daniel. Kitab ini tergolong kitab nabi-nabi. Bahkan dia bagian pertama dari kitab nabi-nabi kecil. Nabi kecil bukan berarti perannya kecil,
tapi karena tulisannya tidak sebanding dengan Yesaya, Yeremia, Yeskiel yang biasa disebut nabi-nabi besar, karena tulisannya terbilang banyak atau panjang. Kitab ini kemungkinan ditulis pada tahun 536 sampai tahun 530 sebelum Masehi. Ditulis oleh Daniel sendiri sebagai tokoh utama dalam kisah kitab Daniel ini. Arti Daniel adalah Allah adalah hakimku. El di situ menunjuk kepada Allah Elohim. Dalam kisah ini Daniel kemudian diganti namanya, dinaturalisasi menurut budaya orang Kasdim menjadi Beltsasar. Bel itu nama dewa orang Babel atau orang Kasdim. Sementara Satsar itu artinya disukai. Kitab ini mencatat kisah hidup atau pengalaman iman daripada Daniel dan ketiga sahabatnya, Hananya, Misael, Asaria, yang kemudian nama mereka juga dinaturalisasi menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup pada dua zaman, yaitu zaman kerajaan Babel dengan rajanya Nebukadnezar dan Persia dengan rajanya Kores. Jadi di zaman Kores menguasai Babel, maka seluruh orang Yahudi yang ada di Babel dikembalikan ke Yerusalem oleh Raja Kores. Tetapi Daniel dan kawan-kawan tidak pulang karena status mereka sebagai pegawai atau pejabat, bahkan pejabat tinggi di kerajaan. Keberadaan Daniel dan teman-temannya ini di Babel karena pembuangan. Mereka menjadi orang asing, tapi kemudian Raja Nebukadnezar memberi kesempatan bagi setiap anak-anak muda yang sehat, yang cerdas dan tidak bercela untuk boleh menjadi pegawai di istana kerajaan. Saat itulah Daniel dan kawan-kawan boleh diterima. Karena mereka tetap menjaga kondisi fisik mereka sehat, tapi juga kondisi spiritual mereka sangat menunjang. Itu bisa kita baca mulai dari pasal 1. Nah, jadi kemudian mereka menjadi pegawai bahkan pejabat di kerajaan Babel ini. Kedua, pembahasan teks khusus pasal 3 ayat 1 sampai 30. Perikop ini mencatat kisah 3 sahabat Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Kita singkat SMA, yang berstatus sebagai pegawai di lingkungan kekuasaan kerajaan Babel. Nah, untuk itu tema integritas hamba Allah sesungguhnya adalah refleksi
dari pengalaman iman Sadrak, Mesak, Abednego, khususnya terdapat di dalam ayat 16 sampai 18 sebagai bentuk jawaban terhadap tawaran atau negosiasi Raja Nebukadnezar. Dan pada ayat 26-28 itu merupakan pernyataan dari Raja Nebukadnezar setelah menyaksikan keajaiban di lembah perapian itu. Saudara-saudara, mari kita memasuki eksegese. Saya selalu berusaha untuk membuat cara yang memungkinkan kita lebih mudah menangkap isi perikop ini. Karena itu saya berusaha membuat pokok-pokok pikiran atau sub-sub tema dari perikop bacaan kita yang dapat kita bagi 4 bagian. Ayat 1 sampai ayat 7, bagian pertama pokok pikiran ini menyampaikan tentang sebuah program yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar untuk mendirikan patung atau patung emas, supaya patung itu menjadi pusat keagamaan dari seluruh rakyat di wilayah kekaisaran atau kerajaan Babel ini. Saudara-saudara, dalam sejarah banyak sekali raja, para pemimpin berusaha mengeksploitasi agama untuk tujuan-tujuan politik. Bahkan sampai saat ini saya kira itu masih sangat kental. Tujuan daripada Raja Nebukadnezar adalah untuk mempersatukan dan memperkokoh kerajaan Babel. Bahwa keberadaan patung emas itu menjadi satu kewajiban bagi setiap rakyat untuk sujud menyembah. Nebukadnezar mewajibkan satu agama bagi setiap rakyatnya. Nah, pentabisan patung yang tingginya kurang lebih 27 meter, lebarnya kurang lebih juga 2,7 meter itu dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi kerajaan. Para wakil raja, para pangeran, para hakim, para ahli hukum, para bupati, anehnya tidak disebutkan di situ juga dalam kisah ini apakah ada Daniel. Kalau demikian, di mana Daniel saat ini? Karena pada saat itu Daniel juga adalah salah satu pejabat tinggi kerajaan. Pada saat pentabisan itulah diumumkan secara luas dan mulai berlaku bahwa semua bangsa, semua suku bangsa dan bahasa
harus menyembah sujud. Ketika harus menyembah sujud, menyembah patung itu, ketika mendengar bunyi-bunyian seperti misalnya trompet atau sangkakala, rebab, kecapi, seruling, atau gambus, atau yang serupa dengan itu. Nah, pada bagian inilah Nebukadnezar menerapkan satu ideologi baru bagi kerajaan Babel. Tapi dalam sejarah juga patut kita melihat bahwa upaya-upaya seperti ini justru yang menyebabkan berbagai protes ataupun pemberontakan, sehingga tujuan untuk mempersatukan dan memperkokoh itu justru tidak tercapai, sebaliknya menghancurkan. Karena upaya paksa untuk menjadi satu itu tidak harus seragam. Ya. Berbeda itu juga bukan berarti harus terpecah belah. Ya. Nah, inilah yang terlihat dari ayat 1 sampai 7 itu. Seorang bentara mengumumkan titah raja. Titah raja itu artinya hukum yang harus berlaku. Yang menentang atau memberontak atau tidak mengindahkan hukum itu pasti akan mendapat hukuman. Bentara adalah seorang pembantu raja atau biasa disebut ajudan. Pokok pikiran kedua ayat 8 sampai ayat 18. Saya memberi subtema di sini, Sadrak, Mesak, Abednego menolak untuk sujud menyembah kepada patung itu. Rupanya keberadaan Sadrak, Mesak, Abednego itu diamat-amati atau dimata-matai oleh orang-orang Kasdim yang mungkin menaruh iri hati atau cemburu karena mereka berlatar belakang orang Yahudi tapi mendapatkan jabatan penting di kerajaan Babel. Karena itu mereka melaporkan kepada raja. Ketika mereka mendapati Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak mengindahkan titah raja, tidak menuruti ketentuan yang berlaku bahwa setiap orang di kekaisaran Babel ini harus sujud menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar.
Karena itu perkara ini dilaporkan orang Kasdim kepada raja. Tapi raja tidak langsung mengambil tindakan untuk menghukum, mencampakkan mereka ke dalam perapian. Tapi Raja Nebukadnezar memanggil ketiga orang ini, diadili oleh raja secara langsung, menggali keterangan, menginterogasi, bertanya, apa benar nah terkait dengan kebenaran yang sudah dapat ditemukan bahwa betul Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau sujud menyembah patung itu, tapi raja masih menawarkan. Seperti bisa kita baca dalam ayat 16 itu. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi dan sebagainya, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga. Ini tawaran baru daripada Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi apa jawaban daripada ketiga sahabat Daniel ini? Tak ada gunanya kami menjawab pertanyaan itu, dia bilang. Artinya tidak ada gunanya, percuma raja. Orang tidak mungkin mengikuti tawaran raja. Inilah sikap. Mereka tetap menolak ajakan raja. Dan untuk itu mereka siap menghadapi segala risiko. Sadrak, Mesak, Abednego menaruh keyakinan iman mereka bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian dan dari tangan raja. Tetapi hebatnya juga Sadrak, Mesak, Abednego ini menghormati kedaulatan Allah, sehingga mereka juga tidak mau berkompromi dengan raja saat itu dan berani berkata, kalaupun Allah kami tidak menolong melepaskan kami tetap pada pendirian, tidak akan sujud menyembah kepada patung raja itu. Mereka yakin Allah bisa menolong, tapi Allah juga punya kedaulatan. Bisa jadi Allah tidak mau menolong mereka saat itu. Karena siapa bisa memerintah Tuhan? Inilah bentuk keberimanan yang benar. Sungguh pun kita percaya itu Allah Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja. Tapi kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Inilah prinsip iman yang dipegang oleh Sadrak, Mesak, Abednego yang saya beri gelar SMA ini. Jadi seandainya Allah tidak melepaskan mereka, tetap mereka memiliki pendirian, tidak akan memuja dewa itu dan tidak akan menyembah patung emas itu.
Inilah gambaran integritas yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Ancaman apapun tidak melunturkan iman mereka. Mereka tidak mau berkompromi dengan raja, walaupun raja sudah menawarkan, kalau kamu begini-begini mengikuti peraturan ini, kamu mungkin akan tetap jadi pejabat, akan tetap aman, akan tetap berada di zona nyaman. Tapi kalau tidak, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian. Saudara-saudara, bagian yang ketiga, ayat 19 sampai 27. Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan ke dalam api, tapi tidak terbakar. Inilah keajaiban yang terjadi. Bahkan tempat perapian itu telah dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. 7 kali angka 7 ini angka sempurna atau angka maksimum. Artinya tingkat kepanasan perapian itu dibuat secara maksimum. Pada taraf sangat panas yang tidak memungkinkan orang untuk bisa hidup atau selamat. Bahkan mungkin debunya juga tidak akan terlihat. Hal itu dibuat raja karena raja sangat marah. Raja seperti direndahkan di hadapan ketiga orang ini. Perkataan langsung dari raja tidak diindahkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena itu disebut kegeramannya luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego diikat oleh orang-orang tentara kuat saat itu, oleh pasukan-pasukan raja. Tapi ketika mereka dibawa untuk dilemparkan, justru yang pertama terbakar adalah orang-orang yang mengangkat mereka. Sementara Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian. Walaupun mereka sesungguhnya dalam keadaan terikat saat itu, tapi inilah keajaiban yang dilihat secara langsung oleh Raja Nebukadnezar. Justru dia melihat ketiga orang ini berjalan-jalan dengan bebas di dalam perapian. Bahkan bukan cuma 3, ternyata yang dilihat raja ada 4 orang. Sampai dia mengklarifikasi, bukankah cuma 3 orang yang dibuang ke dalam perapian itu? Mengapa saya melihat di sana ada 4 orang? Dan orang keempat itu seperti anak dewa. Anak dewa kemudian ini dimengerti oleh Nebukadnezar sebagai malaikat pada pokok pikiran yang berikut. Sekali lagi raja sangat terkejut atau heran melihat ada 4 orang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Bahkan perapian yang setara neraka, yang sangat panas.
Dalam perapian itu raja melihat ada campur tangan Allah. Tempat penghukuman menjadi tempat pembebasan. Tempat penghukuman itu menjadi tempat Allah dipuji dan dimuliakan. Raja kemudian menyapa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia mendekati tempat perapian itu. Dia memanggil nama-nama mereka dan menyebut mereka sebagai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Kemudian memanggil keluar. Nebukadnezar yang memerintahkan untuk dicampakkan, Nebukadnezar sendiri yang datang memanggil mereka untuk keluar. Peristiwa itu juga turut disaksikan oleh seluruh pejabat yang diundang dan dipanggil oleh raja. Bahkan keberadaan Sadrak, Mesak, Abednego sangat bersih. Bau api, bau asap pun tidak. Rambut mereka tidak terbakar. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka pernah memasuki tempat perapian yang sangat-sangat panas itu. Karena setidaknya Nebukadnezar pernah berkata kepada Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada yang sanggup membawa mereka keluar untuk lolos selamat dari tempat itu atau bisa lolos dari tangan raja. Pada waktu bernegosiasi di pokok pikiran kedua tadi, Bang. Nah, saudara-saudara, inilah yang saya sebutkan pada bagian awal. Tema kita adalah, judul tema kita, integritas hamba-hamba Allah. Sangat terkait dengan pokok pikiran kedua ini, tentang sebutan daripada Raja Nebukadnezar yang memberi gelar kepada Sadrak, Mesak, Abednego sebagai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Pada bagian yang keempat, pokok pikiran ini ayat 28 sampai 30, saya beri judul Pujian Raja kepada Allah dan Penghargaan dari Raja. Saudara-saudara, di hadapan para pejabat tinggi kerajaan itu, Nebukadnezar menyampaikan dengan jujur, seorang yang kafir mengucapkan terpujilah Allah. Dia memuliakan Tuhan. Tapi itu karena ia menyaksikan satu peristiwa yang sangat luar biasa di hadapan matanya sendiri. Karena itu dia mengakui siapa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Berkaitan dengan itu, Nebukadnezar membuat pengumuman atau titah hukum
yang baru. Untuk melarang setiap orang menghina atau tidak menghormati Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Barang siapa melakukan itu akan juga menghadapi konsekuensi hukum atau penghukuman yang sangat-sangat kejam. Dipenggal-penggal, bayangkan barang siapa melakukan hal yang hina kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, tentang arti nama-nama Sadrak, Mesak, Abednego dalam bahasa Kasdim ataupun nama asli mereka menurut bahasa Ibrani, orang boleh dapat di YouTube atau di Google. Nah, karena itu setelah kita boleh melihat isi pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks ini, mari kita membuat beberapa catatan implikatif. Yang pertama, sekalipun nama diganti, itu proses naturalisasi, menurut budaya atau bahasa orang Kasdim, tapi iman dan cara hidup Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria tidak berubah. Nama boleh berganti, tapi integritas tidak. Catatan yang kedua, hidup beragama belum tentu beriman kepada Allah. Karena hidup beriman berarti percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah, taat dan setia kepadanya. Ketiga, hidup mengutamakan dan mengandalkan Tuhan tidak membebaskan kita dari tantangan, pergumulan, dan ancaman bahaya. Sebaliknya, kita akan selalu berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Keempat, integritas sebagai hamba Allah adalah karakter orang beriman yang berani melewati jalan berbeda tanpa takut dan khawatir pada tekanan dan ancaman. Sadrak atau Hananya, Mesak atau Misael, dan Abednego atau Asaria memilih lebih baik mati dalam perapian namun tetap bersama Allah daripada hidup di zona nyaman namun mengkhianati Allah. Kelima, melakukan kehendak Allah dengan taat dan setia lebih penting daripada loyal kepada pemerintah, penguasa, atasan, dan lain-lain. Tentu juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati, bahkan mendoakan pemimpin pemerintah kita. Tapi ada satu titik di mana kita harus melepaskan atribut itu untuk berani berkata tidak. Keenam, perbedaan keyakinan iman tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina dan menindas. Perbedaan harus dihormati dan dilindungi. Itulah yang dilakukan pada akhirnya
oleh Nebukadnezar. Karena itu Nebukadnezar mencerminkan tugas pemerintah atau penguasa adalah melindungi kebebasan berekspresi dan beriman dari seluruh rakyat. Rasa takut, khawatir, cemas adalah kenyataan yang wajar. Kondisi sosial politik bisa menjadi perapian yang sangat panas. Tetapi integritas hamba Allah akan memampukan kita untuk mengusir dan mengalahkan roh-roh jahat. Seperti perkataan Paulus dalam Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara. Gitu. Artinya perjuangan kita bukan untuk melawan manusia, tapi roh-roh jahat yang seringkali menjelma dalam kekuasaan pemerintahan yang lalim. Bahkan dengan ini, yaitu integritas sebagai hamba Allah, kita akan mampu memperlihatkan kepada dunia akan dahsyatnya kuasa kedaulatan Allah itu. Karena itu marilah, jadilah hamba-hamba Allah yang berintegritas, selalu taat dan setia kepada firman-Nya. Saya kira kita juga akan punya catatan-catatan implikasi terkait dengan perikop ini. Karena itu mari kita juga membuat diskusi untuk menjadi nilai tambah dari materi kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Integritas hamba Allah. Jadi memang sesuatu yang wajib. Maksudnya hamba Allah kan harus berintegritas. Kalau melihat atau orang saksikan apa yang ada di gereja kita, saya ingin coba berefleksi dan bertanya ketika ada sebuah proses yang mungkin dikatakan melanggar prosedur. Saya kira orang tahu bersama ketika dalam tahun berapa itu ya, untuk menetapkan tata gereja 2021. Di situ ya semua yang terlibat adalah hamba Allah. Dan orang tahu bahwa ada hal yang ya boleh dikatakan tidak sesuai prosedur. Jadi kondisi itu, kejadian itu apakah dia berdampak ketika orang sebagai hamba Allah tidak lagi pada hal yang seharusnya. Karena dalam pemahaman kami seperti yang dijelaskan itu harusnya zona nyaman itu orang mesti berani tinggalkan.
Tapi faktanya mungkin waktu itu banyak hamba Allah yang suka di zona nyaman saja. Jadi situasi itu, kejadian itu, mari orang lihat di kondisi gereja kita hari ini. Jadi menurut Pak Pendeta, apakah dia berdampak ketika integritas para hamba itu ada pada situasi dan kondisi yang mungkin tidak diharapkan, atau seperti apa? Yang kedua, ini cuman sedikit membagi saja pengalaman terkait pelayanan. Karena ada beberapa para hamba yang ketika baru menjadi hamba, dorang boleh dikatakan semangatnya, sikapnya nyanda pilih-pilih misalnya. Mau dia ujang, mau dia jauh, mau dia apa, tetap dorang kerjakan. Tetapi setelah sekian lama dalam kerja pelayanan, ya saya mendengar sendiri. Ada hamba-hamba bilang, soalnya enggak begitu komang. Ada yang bilang seperti itu. Jadi kita berpikir, oh berarti waktu baru begitu dah. Markal solama soalnya enggak. Apakah seperti itu? Demikian. Terima kasih. Saya berharap bahwa tanggapan atau pertanyaan yang disampaikan tadi juga bisa dielaborasi oleh teman-teman semua kita yang ada di sini. Kalau tergerak berminat untuk masalah itu, silakan. Walaupun saya juga punya pendapat terkait dengan pertanyaan Bapak Penatuahen tadi. Yang langsung menunjuk kepada satu kenyataan yang diklaim melanggar prosedur. Saudara-saudara, kenyataan berbeda pikiran itu satu hal yang wajar dalam kehidupan, bahkan dalam kehidupan bergereja. Nah, apakah kenyataan itu membawa pengaruh? Yang pasti bahwa ketika ada persoalan yang dikategorikan melanggar prosedur, maka di situ akan menimbulkan konflik. Karena tentu saja yang lebih berkepentingan adalah yang melakukan pelanggaran itu. Sementara yang tidak, tentu tidak punya kepentingan di dalamnya. Karena itu bagi yang tidak berkepentingan, sesungguhnya hanya berusaha untuk meluruskan, berbagi pendapat ataupun pemahaman. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa kalau itu memang benar melanggar prosedur,
pasti dia mendatangkan pengaruh. Lambat atau cepat. Karena seringkali tidak langsung. Dan bercermin dari apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya kira itulah yang sudah tertanam kepada ketiga orang ini, integritas atau jati diri yang kuat, bahwa kejujuran mereka terkait dengan pertanggungjawaban iman mereka kepada Tuhan. Sehingga bagi mereka lebih baik kehilangan jabatan, bahkan kehilangan nyawa daripada kehilangan Tuhan. Itulah integritas yang lahir dari iman. Jadi integritas itu lahir dari iman. Karena itu dari pertanyaan tadi yang saya boleh katakan adalah pelanggaran prosedural itu harus segera kalau itu benar, harus segera diklarifikasi dan diluruskan kembali. Kembalilah ke jalan benar. Selagi masih ada waktu, seperti juga yang terjadi kepada Nebukadnezar. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Bisa saja itu kekeliruan, kesalahan, atau satu kealpaan, sehingga boleh ada pengampunan. Tetapi kalau tidak, ya bukan cuma perapian yang dibuat oleh Nebukadnezar, tapi perapian yang dibuat oleh Tuhan. Karena bagi Sadrak, Mesak, Abednego, kemarahan manusia seperti Nebukadnezar tidak seberapa dibandingkan kalau mereka dimurkai oleh Tuhan. Karena itu mereka lebih takut kepada murka Allah daripada kepada murka manusia. Tindakan Sadrak, Mesak, Abednego adalah pengambilan keputusan etis. Itu juga bagian dari integritas. Ketika kita menghadapi tekanan, ketika menghadapi berbagai pergumulan yang berat, kita harus mengambil keputusan. Memilih jalan yang mana. Hal yang berikut yang harus saya sampaikan bahwa kalau ada perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan kita bermusuhan ataupun saling membenci. Marilah kalau betul itu kesalahan prosedural dan memang menimbulkan dampak, jangan sampai dia menimbulkan kebencian, permusuhan, apalagi saling menghancurkan, saling menjatuhkan di antara kita sebagai sesama hamba-hamba Allah. Karena yang disebut hamba-hamba Allah bukan mereka yang disebut sebagai pejabat gereja atau pejabat lembaga
keagamaan. Tapi saya kira jelas bagi kita yang disebut juga hamba-hamba Allah adalah semua orang yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu marilah juga refleksi ini mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus sebagai anak Allah, yang mungkin juga itu menunjuk kepada apa yang disebut oleh Nebukadnezar anak dewa, seperti anak dewa, orang keempat yang ada di perapian itu. Yesus juga sudah memasuki perapian dunia ini, lembah kematian. Tapi dia keluar sebagai penyelamat. Karena itu saudara-saudara, hanya kita yang betul-betul percaya yang akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Orang yang masih mempunyai keraguan tidak akan mengalami dan tidak akan melihat keajaiban dari Tuhan. Dan yang kedua, mudah-mudahan ini jangan terjadi di antara kita. Ini DP nama panas tai ayam, Kang. Awalnya bersemangat, tapi lama-lama mulai menurun itu. Ini moralitas statistik dia penama. Jika mencapai titik tertentu dia mulai statis. Kurang petik. Janganlah kita memiliki moralitas statistik seperti itu dalam kerja pelayanan ini. Pemberian diri kita haruslah berupa tema ini betul-betul sebagai hamba-hamba Allah yang berintegritas, yang memiliki kejujuran hati. Kita ini melayani Tuhan. Kita ini pelayan Tuhan. Kita ini budak. Karena itu kita wajib taat kepada panggilannya. Jangan berkurang semangat kita. Karena itu pertanda bahwa kita terpanggil tidak lahir dari hati yang jujur. Tantangan memang berat dalam pelayanan. Seperti juga yang disebut oleh Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka disebut hamba-hamba Allah, betul-betul mengabdi kepada Allah, percaya kepada Allah, tidak meragukan kuasa Allah. Walaupun mereka juga tahu Allah punya kedaulatan. Allah mau menolong itu terserah dia, Allah tidak mau menolong itu juga terserah dia. Dan inilah satu hal yang perlu kita pahami juga. Terkadang Allah membiarkan kita berjalan sendiri supaya kita tidak menjadi anak manja. Itu supaya kita makin bertambah kuat melewati pengalaman-pengalaman. Tapi bukan berarti dia membiarkan kita. Dia tetap mengawasi kita, mengontrol kita, menyertai kita. Tapi dia membiarkan kita untuk bisa berjalan sendiri. Saya kira itu. Baik. Karena itu jangan takut. Dengan demikian kita sudah dapat memahami bersama Kusapa pada saat ini dengan tema integritas hamba Allah, yang boleh saya simpulkan bahwa ketika kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan,
dimanapun kita berada. Dalam pelayanan kita, maka kita harus memiliki integritas, keteladanan, memberi contoh, tumbuhkan iman jemaat. Dan dengan integritas, tantangan zaman sekarang ini akan terlalui. Tidak materialistis, tidak hedonis, tidak individualis, tidak berperilaku pragmatis cuma karena uang kau mau melayani. Jadi dengan demikian, dengan iman Kristen, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita betul-betul melayani jemaat dengan penuh integritas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada MC. Baiklah, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita menutup program Kusapa pada saat ini. Dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua AM, Bapak Dr. Andes Niko Kaunang. Disilakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kepadamu, ya Bapa, di mana pada malam hari ini kami lagi jemaat Betania Teling Tingkulu sudah boleh dapat melaksanakan Kusapa, di mana kami sudah boleh memahami akan berita firman-Mu, di mana khususnya di dalam kitab Daniel ini, di mana integritas dari sebagai pelayan yang boleh menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya bagi kami sekalian yang sudah boleh mengikuti akan penelaahan ataupun pendalaman berita firman-Mu, boleh dapat diterapkan kepada seluruh jemaat atau seluruh umat yang tentunya senantiasa rindu untuk mendapatkan berita firman-Mu, mendapatkan siraman firman-Mu dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi kami menaikkan puji syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah kiranya itu boleh terpakai untuk pelayanan bagi gereja dan jemaat. Kami berdoa juga bagi para pemimpin negara dan bangsa kami. Biarlah kiranya Engkau memberi kemampuan agar supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan baik, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian bagi para pelayan-Mu, para pendeta, pekabar Injil, diaken, dan pelayan-pelayan yang lain, Engkau senantiasa mau lengkapi dengan firman-Mu agar supaya di tengah-tengah pelayanan kami boleh dapat melakukan yang terbaik untuk kemajuan iman dan percaya kami kepadamu. Tuhan Bapa di surga, saat ini juga kami sudah boleh memberikan persembahan. Biarlah kiranya apa yang kamu berikan tadi itu boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tengah kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, ampuni akan segala kekurangan, salah dan dosa kami. Karena kami tidak lepas dari pergumulan, perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak-Mu. Kasihani kami, ampuni akan segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup.
Amin. Demikianlah program Kusapa saat ini, dan atas nama penyelenggara malam hari ini Kusapa, tim doa dan Bipra Kolom 10 menyampaikan banyak terima kasih kepada pemateri kita malam hari ini, yang kekasih Bapak Pendeta Andrio Awi STH, yang sudah membagikan mengenai pengembalaan pada kita semua di dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam kerja pelayanan bersama keluarga, dan terima kasih juga para pelayan khusus yang boleh hadir malam hari ini bersama tim multimedia yang sudah mensupport acara Kusapa malam saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.